Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat aplikasi sewa alat berat dengan menggunakan Java. Pertama, kita hidupkan dulu SAM-nya, lalu kita klik Kita buat terlebih dahulu untuk menampilkan pada anggotanya. lalu biarkan dia berjalan. Kemudian kita buat database-nya, klik SQL, klik connect, lalu kita buat database barunya. Di sini klik kanan, klik database, buat nama database-nya DB sewa Anggota buat untuk supaya dia tampil. Kalau dia create. Lalu di sini di tabel anggota kita klik kanan, klik tabel untuk membuat tabel baru. Di sini kita buat tabel pelanggan. Lalu di sini kita isi fieldnya, buat kode pelanggan. setelah ini kita buat Lalu data tipenya varchar. kita void untuk menampilkan datanya. Panjang karakternya kita buat 5 aja karena ini cuma untuk kode aja. Kita copy Kemudian di sini nama perusahaannya, data tipenya varchar. buat anggota Untuk nama kita kasih 25 aja. Kemudian alamat, varchar, data tipenya kita buat 25 aja. Sorry. Kemudian di sini nomor HP perusahaannya, varchar, kita kasih 12 saja. Nah, di sini untuk meletakkan primary key-nya kita letakkan di kode pelanggan aja. Lalu klik save. Yes. Maka tabel sudah tersimpan di sini. Kemudian kita buat tabel jenis alatnya. Ini berisikan jenis alat yang kita akan sewakan. teleponnya dia udah ini udah. Kemudian di sini kita masukkan Ke bawah-bawah kode alatnya, kode alat berat. Data tipenya varchar. Kemudian panjang karakternya kita kasih 5 aja. Lalu di sini nama alatnya, jenis alatnya. Lalu di sini data tipenya varchar. Kemudian untuk panjang karakternya kita kasih 25 aja. Lalu di sini kapasitasnya di sini varchar. Lalu panjang karakternya kita kasih 25 aja. Kemudian terakhir kode jenis kapasitas. Terakhir harga sewanya, harga sewa alat Ini pasti lah ya per hari. Untuk harganya kita kasih integer karena data tipe integer ini untuk perhitungan.
sini dikosongkan aja. Lalu di sini numeric-nya kita masukkan kode aja. Di sini klik. Oke, kita set. Yes. Di sini akan nampil. Oke, selanjutnya ini kita buat tabel pemesanannya, terus tabel pengembaliannya. Di sini tabel pemesanannya, ini dia field-fieldnya. Ada ID pemesanan, tanggal peminjaman, ID pelanggan, nama perusahaan, kode alat berat, jenis alatnya, terus jumlah alat berat, lama peminjaman, total harga. Di sini jumlah alat, lama peminjaman sama total kita pakai data tipenya integer karena ini nanti bakal diperhitung-hitungkan. Inilah untuk transaksinya. Begitu juga dengan data pengembalian. Untuk melihat tabelnya, klik kanan, Alt. Ini dia. Oke, sekarang kita minimize dulu. Kemudian kita buka NetBeans 81 untuk membuat desain formnya. Nah, di sini untuk membuat project barunya, di sini kita klik new project. Lalu pilih Java application. Lalu kita next kan. Lalu di sini project name-nya untuk menampilkan nama yang judul besar yang ada di sini. Nah, di sini karena kita ingin membuat data sewa alat berat, maka di sini kita akan membuatnya sewa alat berat. Di sini untuk menamai project name tidak boleh memakai spasi ya. Oke. Browse ini untuk memilih di mana kita akan menyimpan aplikasinya. Nah, saya memilihnya di sini. Open. Oke. Finish. Lalu di sini di libraries kita klik kanan, lalu add library-nya. Lalu di sini kita pilih MySQL JDBC driver. Lalu add library. Nah, di sini bisa kita lihat. Maka akan muncul di sini MySQL ya. Oke. Kemudian di search pack-nya nih, klik kanan, new Java pack. Di sini kita akan membuat namanya data sewa alat berat. Finish. Maka akan tampil dia seperti ini. Nah, disinilah kita akan membuat formnya. Di sini klik kanan, new, JFrame form. Form yang ada di sini kita buat berdasarkan database yang telah kita buat. Di sini kan DB sewa alat berat. Kita ada membuat 4 tabel, berarti kita harus membuat 4 form juga. Ini berarti kita harus membuat form jenis alat berat. Ini untuk mendata alat berat apa aja yang akan disewa. Finish. Maka dia akan nampil seperti ini formnya. Kemudian kita buat juga form pelanggannya untuk mendata
pelanggannya. Oke. Lalu form pemesanan inilah yang disebut dengan tabel transaksi, karena di sini ada perhitungannya. Jadi di sini sudah tampil form pengembaliannya. Oke. Sebelumnya sudah kita buat. Kemudian kita buat lagi form pengembaliannya. Kita copy paste saja program yang sudah saya buat. Oke, finish. Nah, di sini untuk form alat beratnya kita akan mendesainnya. Panel ini untuk mewarnai background. Tarik. Nah, untuk mengganti warnanya kita pilih background. Bebas mau milih warna apa aja. Nah, untuk judulnya kita ambil label untuk membuat judulnya. Nah, di sini kita akan buat data sewa alat berat. Oke. Lalu ini kan untuk formnya aja. Lalu untuk tampilan yang di bawahnya kita juga bisa menambahkan panel lagi dan mengganti warna backgroundnya sesuai apa yang kita inginkan. Lalu kemudian apa yang ada di database tadi, ada field dari data pengembalian nih, field jenis alat berat, maaf salah di sini, maka kita akan tampilkan juga di form. Ada kode alat berat, jenis alat, kapasitasnya, harga sewa alat. Kita tampilkan di form. Label untuk namanya, misalnya di sini kode alat beratnya. Nama di badan total itu dapat kita peroleh dari tanggal pinjam, selisih dari tanggal pinjam. Lalu di sini untuk pengisiannya kita memakai text field. Tarik aja supaya lebih memudahkan kita. Ini untuk menghapus kosong. Lalu nama teksnya harus kita ubah supaya kita lebih mudah untuk mengkodenya nanti. Misalnya ini txt kode alat, txt kode alat berat. Tinggal kita copy paste ke form pengembalian yang sudah kita buat. Oke. Nah, kemudian kita masukkan button ini. Button ini untuk proses ya. Untuk proses kayak tambah. Di sini kita bisa change variabel name-nya. .n tambah supaya memudahkan untuk mengcoding nanti. Lalu di sini untuk penamaan buttonnya, misalnya ini untuk proses tambah, maka kita akan membuat tambah. Nah, untuk menambahkan ikonnya, sebelumnya kita akan, saya di sini ada beberapa ikon yang saya jadikan satu filenya. Kita ambil saja dulu folder kita buat coding untuk filenya ya. Ini icon ini untuk berisi simbol-simbol yang akan kita gunakan di form nanti. Kita kopikan aja datanya ini ke Java kita tadi. Di sini aplikasi sewa alat berat. Lalu di sini kita masukkan
di search spek tadi nih, lalu kita pastikan. Maka di search speknya akan muncul icon seperti ini. Kemudian di sini tambah, klik kanan, pilih properties, lalu pilih icon, lalu di sini package-nya nih kita ganti icon untuk melihat gambarnya. Nah, seperti ini. Ini kan untuk proses tambah ya, maka kita masukkan icon tambah. Oke, muncul dia seperti ini. Nah, kemudian lagi dia kan. untuk Bisa nggak sih ini copy paste ini ke bawah gitu? Bisa. Nah, kemudian untuk menampilkan yang di database ini nanti, open ini data yang di sini untuk menampilkannya di form, maka kita harus menambahkan tabel. Property change. Nah, di sini kita akan mendapatkan selisih dari tanggal pinjam dan tanggal kembali tadi. Dari situ kita dari tanggal pinjam dan tanggal kembali tadi kita bisa mendapatkan selisih berapa hari peminjam Nah, ini nanti akan muncul tabel dari situ bisa kita yang ada di dapat sini. Kemudian dapat kita nanti hasilnya akan seperti ini, kita dapatkan total denda dari denda dikali sama aplikasi yang sudah saya buat. lama pengembaliannya tadi. Sewa alat berat, Ya, ini dia. kita jalankan. Maka jadinya akan seperti ini. Untuk menampilkan gambarnya yang di sini sama aja, ini kita pakai label, lalu kita klik kanan sama seperti untuk menambahkan. Nah, untuk mempercepat, sebelumnya kan saya kan sudah buat nih aplikasi sewa alat beratnya. Jadi untuk mempercepat kita bisa aja copy paste. Nah, ini kan kita tarik dari sini Ini di apa sih Pak? sampai bawah. Ini baru kita klik Ya, cari kan ini. Ctrl C. Itu Lalu nggak kita dipotong buka. potong, otomatis ada masuk syarat tuyul-tuyul nih. Nih, kita masukkan di sini. Yang ini kita hapus dulu. Ini dia mah nggak tahu ya. Yang nomor 3 bang. Lalu kita Nah, pastikan. itu enggak tuh. Yang nomor 3 tuh lengkap semua sudah. Ada jam enggak? Sampai habis. Jadi kan, nah kemudian untuk Iya kan? kemudian ini dekat service kita akan mengaktifkan database-nya dulu supaya dia terkoneksi dengan database kita yang ada di sini. Nah, di sini kan ini database. Untuk cara yang lebih mudahnya ya, ini ada di database, klik aja tambahnya, lalu kemudian ini kan MySQL server, lalu kita klik lagi tambahnya nih, lalu kita cari apa nama DB kita di sini. Nah, di sini kan kita kan namanya kan DB sewa alat berat, berarti di sini kita akan memakai juga DB sewa alat berat. Ini dia kan, klik kanan lalu kita konekkan. Cara dua untuk mengkonekkan database-nya ada lagi sih. Ini dia. Ini misalnya kan kita hapus dulu kan, kita diskonekkan dulu, lalu kita delete. Dari sini bisa, tapi kalau yang ini lebih ribet sih. New connection, lalu di sini kita pilih MySQL connector, lalu next, lalu di sini database kan, apa nama database-nya di sini, DB sewa alat berat. Kita buat di sini berarti DB sewa alat berat. DB sewa alat berat. Satu. Nah, supaya tidak memperpanjang, ini kita hapus saja dari tanda tanya ini.
hapus. Oke. Lalu kita tes apakah dia mau terkoneksi atau tidak. Dan hasilnya connection sukses, berarti sudah terkoneksi. Kita next, lalu next lagi, finish. Nah, di sini dia akan muncul nih, sewa alat berat 1. Nah, untuk kemudian codingnya, ini paket data sewa alat beratnya kita masukkan. Ini paket sewa alat berat, kita masukkan ini semua. Kontrol spasi. Masukkan di sini. Dan kemudian untuk di public class form-nya kita masukkan ini. Kontrol spasi. Nah, di sini kan ini yang RS ini kan ada banyak. Ini nanti untuk koneksi ini kita hapus saja dulu untuk memanggil. Ini karena ini masih data master, jadi kita nggak perlu memanggil. Jadi yang ini kita hapus saja dulu. Kita memakai RS alat beratnya aja dulu. Nah, kemudian yang untuk private stringnya kita lihat di sini. Nah, Tugas beres siapa ya? Nah, ini kan kode alat berat, jenis, kapasitas, harga sewa. Kita lihat di sini apakah sama. Kode alat berat, jenis, kapasitas, sama harga sewanya. Sama kan? Oke. Dan di sini kode alat berat. Sini masukkan jenisnya. Berapa jam? Lalu 1 jam. Ini abang mau ngapain nih? kapasitas dan harga sewanya kita masukkan. Kapasitas, harga sewanya kita masukkan di integer karena tadi kita kan pakai data tipe integer. Nah, ini udah hapus saja. Mak, sejam bapak itu dan udah bang. Gak orang cancel aja. Nah, di sini kita masukkan harga sewanya. Putri lah. Adik Putri, oh dia cuma satu. Hah? Oh dia cuma satu di rumah tuh. Oke. Nah, di sini untuk koneksi kita buat lagi from void barunya kan. Pivot void. Balik. Cuma ini aja kan? Iya. Kita ada pakai cek lagi loh. Kita masukkan secara otomatis ya. Kontrol Simpan aja spasi. di. Enggak. Private Bang ini juga bantal void Just koneksi sewa alat. badan tuh ada bantal ya bang. Badan lu juga. Nah, di sini kan ini kita masukkan aja coding yang di sini. Sewa alatnya. Nah, koneksi. Masukkan. Kontrol spasi. Nah, di sini nama database-nya aja yang diganti. Ini kita lihat nih kan, properties. Ini dia masukkan nih database URL-nya. Ya, punya apa jadi balik-balik lah. Kali nanti. Nah, seperti ini. Jadi kita coba jalankan ya.
Lalu kemudian di form jenis alat beratnya kita panggil koneksi sewa alat. Berapa menitnya? Oke, kita save. Oh ya, karena ini tanda seru, karena ini ada yang tidak sesuai, kita coba ganti ya. Ini untuk kodenya. Oh ya, ini yang di tombol key press ya. Ini dia tombol key press untuk pencarian. Klik kanan, event key press. Nah di sini kita ganti, karena tadi kan saya ganti namanya nih menjadi kode alat berat, kode sewa, kode AB. Ini. Lalu di sini saya from TB jenis alat berat, dimana kita akan membukanya di tabel, masukkan nama tabelnya, tabel jenis alat berat. Tabel jenis alat berat, jenis alat berat, dimana nama SQL-nya di sini kode alat berat. Kode alat berat sama dengan kode AB. Lalu di sini, nah di sini kan kita lihat di sini kita ganti txt kapasitas. Oke. Kita lihat lagi di key press-nya. Hah? Grafik saham. Itu saya. Jangan balik dulu, kita cek dulu. Nanti balik. Ini kita hapus karena kan kita nggak ada pakai tipe sama kondisinya. Nah ini txt jenisnya namanya tuh, terus kapasitas, terus ini txt harga sewa alat. Ini kenapa 3? Karena dia berada di ini 3 kan, karena dia kapasitas kan berada di form yang ketiga. Yang pertama tuh ini baru yang txt harganya, txt harga kan itu 2, 3, 4, ada di 4 tabel yang keempat. Ya. Oke, lalu untuk di sini kan kita nggak pakai tipe nih, kita hapus aja. Kan kita nggak ada pakai combo juga, kita hapus saja. Lalu kemudian oke, tidak ada error. Kemudian untuk Oke. data yang simpan ini ya, disimpan. Itu pergi warnet lagi. Enggak. Warnet tuh wifi. Jenis ini bukan model, Terabang kapasitas. kalau agak mau ambil. Iya. Nah tipe sama kondisinya kan kita nggak ada, kita hapus aja. Nah di sini kan harga sewa.
jenis alat berat. 51 menit ya? Jadi kan? Iya. Jenis alat berat. Nah, di sini kode alat beratnya. Yang ini kita sesuaikan dengan tabel kode alat berat, terus jenis alat, lalu kemudian Minimum berapa, Bu? kapasitas dan harga sewa. Sini harga sewa. Kondisinya kita hapus. Ini untuk yang di sini ini tidak diketik ya, ini secara otomatis. Contohnya seperti ini, sini langsung kita enter, maka dia secara otomatis akan keluar tanda tambah sama tanda petiknya. Oke, Ctrl Z. Lalu kemudian di sini ini kita sesuaikan dengan nama yang di sini, misalnya kode alat apa yang kita stringkan tadi di atas. Kode, terus untuk jenisnya jenis, terus untuk model kan kita tidak ada, berarti kapasitas, harga sewa, nah di sini kita hapus saja. Bang udah mati kan, Bang? Udah. Oke, lalu di sini untuk bersihkannya tampil data form awal ini kita buat dulu ya. Kita ketikkan secara manual. Baik, bersihkan. Kita masukkan aja. Nah, di sini nih untuk bersihkan dia kan memakai settek. Oke, ketik aja. Kemudian ini kan ada 1, 2, 3, 4, ada 4, kita copy paste aja. Semuanya kita masukkan, ini kita ganti namanya. Cantik kau kata wanita. Sumpah. Ya lah, kan? Videonya, bunyinya, Oke, Ya, maka di sini udah nggak punya index siapa yang tadi jadi kartu. yang di button simpan kita panggil bersih. Nah, kemudian untuk tampil datanya nih kita juga harus buat dulu. Masukkan secara ketik secara manual untuk tampil data. Repot orang mau pulang ya, Bu. Udah. Hah? Apa? Tampil data. Dengar apa? Kok bisi-bisi Bapak dengar? Kepo.
bang, masalah nanti letak dia minola tuh lah. Jadi start dulu bisa letak Nih dia, sama. nih dia datang. Abang jangan tengok lah. Kita copy. Tidak yuk. Iya bu. Tidak ada. Paste. Nanti masuk rumah ini. Nah, di sini di ini kode alat. Nah, ini di sini sesuaikan ya jenis. Makan dulu yuk bang. Di sini kapasitas dan harga sewa. Kapasitas harga sewa. Punya tiga tuh. Nah, yang di sini hapus saja. Nah, di sini ini kan bukan RS pemesanan ya. Ini kan kita kan sewa alat, kita ganti sewa alat. Dan di sini diketik dari tabel sewa alat. Ini dia tabel jenis alat berat. Nah, di sini ganti RS alat berat. Begitu juga yang di sini. Kita copy paste aja ya biar cepat. Tri. Buat. Mana sih? Masih. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4 kan ada 4 Makan. nih. Nah. Sampai 4 aja. Dia sebenarnya terhitung dari 0, tapi dia yang 0-nya nih untuk yang penomoran di tabel 0, 1, 2, 3, 4. Buat apa? Buat apa sih buat? Nah, ini kan berlebih, kita hapus saja. Terbaik. Buat. Nah, di sini kita lihat ini mau kita tampilkan di kolom mana. Putri. Ini tabel, ini di tabel 2. Kita ganti aja namanya tabel alat ya. Gimana bu? Berarti di sini ganti tabel alat. Oke. Kemudian nah ini aja, tidak ada error. Kamel. Kemudian Makan bu. untuk ini tampil data, panggil. Dan di form ininya, form jenisnya kita panggil juga tampil data. Nah, kemudian untuk form awalnya nih kita ketikkan juga secara manual. Lancar. Ingat. Bentuknya mah. Pakai sendok itu lah. Ini kita
tengok awal ini dia. Nah, untuk yang di sini disable kan ini kan masih tanda seru, kita inputkan juga secara manual. Private void disable. Terus nah di sini untuk private void disable-nya kita ketikkan txt kode txt kode set enable. Kalau disable berarti dia false, maka data tidak tampil. Kita copy paste aja, kan ada 4 nih, 2, 3, 4. Nah di sini kita samakan juga dengan yang di form, txt jenis lalu ya sama-sama sering-sering ya kesini ya. Oke, hati-hati Mbak. Ya hati-hati. Txt jenis, kemudian di sini txt kapasitas. Nah di sini txt harga. Hati-hati. Nah di sini kalau udah disable berarti kan ada enable-nya untuk menampilkan datanya. Kita panggil disable-nya di form awal. Lalu untuk enable-nya kita buat lagi private void enable. Ini copy paste aja. Ininya ganti true karena dia untuk menampilkan. Paste aja. Nah, kemudian kita lihat lagi ya yang mana yang error. Nah di sini kita panggil form awal. Form awalnya tadi kan udah kita buat nih. Kemudian kita cari lagi mana errornya. Nah di sini ini kan button edit. Nah di sini ini klik, ini dia. Kemudian alat berat, di sini jenis, kapasitas, sini masuk langsung harga. Nah di sini kita hapus saja. Nah untuk update-nya ini kan TB sesuaikan dengan nama yang di sini sama kayak tadi. Jenis alat berat. TB
langsung ke jenis, lalu di sini sesuaikan namanya dengan di database. Kapasitas, model tidak ada, berarti di sini kapasitasnya lalu di sini masukkan kapasitas, lalu harga sewa alat. Lalu ini kita hapus saja. Nah, di sini kita ganti txt sesuai dengan nama yang di sininya. Lalu kemudian ini kita bersihkan, kita panggil juga tampil datanya. Kemudian error ya, harga sewa alat txt string value of. Oke, kita coba ya. Nah, ini kan yang untuk string, dia di sininya string value of integer get text. Lalu di sini kan karena harga sewa tadi pakai integer, maka di sininya sama dengan integer parse in. Gitu. Terus nah, di sini kan masih merah nih kan, button hapus. Ini kita klik. Ini kita ganti. Terus kapasitas ini hapus. Kemudian jenis kapasitas, kode jenis kapasitas harga sewa. Oke. Ini TB jenis alat berat, di mana kode alat berat sama dengan TAB. Kemudian bersihkan.
sini akan muncul nanti bacaan data berhasil dihapus jika berhasil. Jika gagal, maka akan muncul bacaan data gagal dihapus. Kemudian di bagian batalnya ini batal, kita panggil aja private void, bersihkan. Kemudian ini yang di button keluar, ini dia kodenya nih. Nah, di button tambah ini kita panggil tambah. Oh iya, tambahnya belum kita buat. Kita masukkan dulu button tambah, pivot tambah. Ini dia. Untuk tambah, ini dia codingnya. Ini kita panggil di enable. Ini txt kode ya. Oke, jadi kita tinggal panggil aja. Nah, kita lihat, kita save, sudah hilang errornya. Kita coba jalankan, semoga berhasil ya. Oke, tekan aja shift F6 untuk menjalankan programnya. Alhamdulillah berhasil. Ini kita masukkan kode alatnya, misalnya KAB 001 jenisnya misalkan ini contohnya bulldozer, kapasitasnya 160 HP, kemudian harga sewa per harinya tuh 2.500.000. Kita coba simpan. Oh no, kita keluarkan ya. Nah, di sini kita tampil terus panggil form awal. Nah, kita coba jalankan lagi ya. Tunggu di button simpan tadi ada masalah. Kita lihat. Kode alat, kode jenis, kapasitas,
kapasitasnya. Sini buat kapasitasnya. Kita coba jalankan lagi. Alhamdulillah berhasil. Nah, ini kan kalau yang enable dia ininya nggak bisa diklik. Kalau yang false ininya nggak bisa diklik. Lalu kita klik tambah, baru akan mau diketik. Kita coba ya, KA001, jenisnya bulldozer, kapasitas 160 AP, harga sewa per harinya nih 12,5. Oke, kita coba. Oh no, harga sewa per harinya invalid list. Kita coba lihat lagi ya. Kita lihat di sini aja. Oke. Berarti ini harga sewa per hari. Harga sewa alat. Harga sewa alat. Ya, di sini deh ya. Harga sewa alat. Apa sih? Menurut kamu sana. Harga sewa alat. Nah, yang di sini kita hapus aja. Kita coba jalankan lagi. Alhamdulillah, koneksi berhasil. Kita coba simpan KA001, jenisnya bulldozer, kapasitasnya 160 HP, sewa perharinya 12,5. Bismillahirrahmanirrahim. Data berhasil disimpan. Nah, kemudian kita coba untuk pencariannya KA001, kolom jenis not found. Press kolom jenis, kok diambil, tabel jenis, ini jenisnya txt kapasitas, txt harga.
kemudian untuk button edit lagi ya, kita coba. Misalnya kita ingin mengganti harganya jadi 22. Kita coba. Data gagal diubah, jenis list. Ini kita lihat. DAB jenis TXT, terus harga sewa, jenis alat, jenis alat. Nah, di sini jenis alat. Oke. Kita coba lagi ya. Salah. Data ditemukan. Data berhasil diubah. Nah, di sini harganya berubah kan? Nah, untuk batal kita coba lagi ya. Misalnya kita ketik dan tidak jadi. Nah, maka akan hilang. Nah, untuk hapus, misalnya KA001 data ditemukan. Nah, kita ingin menghapusnya. Nih, maka data berhasil dihapus. Dan kemudian keluar. Apakah Anda yakin mau keluar? Yes. Oke, ini yang untuk form masternya. Dan kemudian kita lanjut buat form transaksinya. Oke. Di sini di pemesanan ini kan masih kosong, kita copy aja yang ada di sini yang udah saya buat sebelumnya. Ini kita copy, lalu masukkan ke pemesanan form, pastikan. Nah, di sini kita sesuaikan ini dengan SQL kita tadi. Pemesanan. Nah, di sini ada ID pemesanan. Ada ID, ada tanggal peminjaman, ada ID pelanggan, nama perusahaannya, terus ID pemesanan, tanggal peminjaman, ID pelanggan, nama perusahaan, lalu sebagian aja ya yang penting-penting kita masukkan. Terus nama perusahaan, kode alatnya ini, kode alat, kemudian jenis alat, kemudian lama peminjamannya ini, terus total harga. Nah, ini nanti akan kita tampilkan di sini. Oke, kita mulai mengcoding. Untuk data sewa alat beratnya, kita masukkan ini. Kemudian untuk pembelian kita masukkan
pemanggilan yang ID pelanggan, ini kan kita panggilkan kan, kita panggil dia RS alat beratnya, kemudian kita panggil nih. Kalau untuk memanggil gitu kita tambahkan dulu dia kode ini, tampil pemesanan ini untuk pemesanan ini, terus untuk data tampilnya maka dia nanti akan tampil di sini. Ini dia codingnya. Kemudian untuk pilih pelanggan nih, ini kita ketik secara manual, kita panggil dari yang manual tadi kan, dari pilih pelanggan tuh. Ini dia CMD pelanggan, nih CMD pelanggan, ini dia kan, namanya nih CMD pelanggan. Kemudian ini dia, kita masukkan kodenya. Kemudian ini yang untuk memanggil alat beratnya, CMD kode alat berat. Nah ini dia kodenya. Kemudian CMD pelanggannya juga ini, dan seterusnya tuh untuk menampilkan, jika kita ketik CMD pelanggan maka secara otomatis akan keluar nama perusahaan, alamat, dan nomor HP-nya. Nah kita ketikkan ini di sini, klik kanan, event, item, state change. Ini dia kodenya. Begitu juga dengan yang di kode alat berat, kita masukkan juga kodenya, event, item, change. Nah ini dia. Kemudian di event action, nah ini memasukkan kodenya supaya dia terkoneksi. Kemudian ini untuk ini jumlah alat berat yang disewa. Kita klik kanan, event, lalu klik key release. Nah kita masukkan ini dia kodenya. Ya harga sewa didapatkan dari yang kita deklarasikan dulu di sini. Kita masukkan dulu. Nih, karena dia memakai integer kan. Maka ini adalah dia kodenya. Lalu apa lagi ya? Untuk nah ini langsung aja kita masukin rumusnya total harga. Di total harga ini nanti secara otomatis dia akan menampilkan perkalian dari harga sewa, lama pinjam, dan jumlah alat yang disewakan. Nah ini dia kodenya. Kemudian untuk button hapus sama aja sih kodenya kayak yang tadi yang di data master. Terus untuk penghapusan, terus untuk simpan juga sama sih. Ini kodenya. Dan ini ya. Oke. Ini nggak usah, kita hapus saja. Next jumlah bayar. Ini dia.
sih. Kemudian di button masukkan aja bersihkan. Nah, ini dia. Oke, kita coba jalankan ya. Kita tambahkan ini, tambah, masukkan edit pemesanannya. Akan keluar, terus pilih ini ya. Ini misalnya berapa lama mereka mau meminjam alatnya. Misalnya mereka hanya meminjamnya untuk waktu seminggu 7 hari. Lalu di sini mereka berapa alat yang akan dipakai oleh mereka. Lalu misalnya di sini kita masukkan saja cuma 2 yang dipakai. Maka secara otomatis hasilnya akan muncul di sini. Dan kita klik tambah. Kita klik simpan dan otomatis data akan tersimpan. Nah, begitu. Misalnya maka secara otomatis kembaliannya akan muncul di sini. Ya, begitu saja tutorial yang saya buat. Semoga bisa dipahami. Maaf jika saya banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.